up, take me on your magic river. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu kepala sekolah berprestasi dari SD Negeri 03 Doro. Beliau adalah Ibu Wahyu Widiawati. Selamat siang Pak Dola. Selamat siang Ibu Wahyu. Tumben ini siang-siang kesini ada apa ya? Iya ini Bu, saya kebetulan ada sesuatu yang ingin saya diskusikan kepada Ibu terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebijakan pemimpin. Ini narak Pak Dola, kita biar lebih santai ya Pak. Ini dari mana Pak Dola, atau langsung ke sini atau dari dinas atau bagaimana ini? Saya sengaja datang ini Bu, langsung dari sekolah instansi kerja saya untuk bertemu dengan Ibu ini. Wah, luar biasa. Mungkin kalau tak Pak Dola tadi ngecat, saya enggak sempat buka HP karena ada beberapa kegiatan yang memang HP saya tinggal. Iya Ibu. Oke, bisa kita mulai saja Pak. Karena nanti ini beberapa waktu lagi saya ada undangan rapat dinas di Dindik. Jadi bisa kita langsung aja ya Pak? Siap Ibu. Oke, jadi silahkan Pak. Tujuan saya ke sini adalah melakukan wawancara, menggali informasi, ya, berdiskusi dengan Ibu terkait penerapan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin Ibu. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Tentunya Ibu sebagai seorang kepala sekolah yang terbiasa mengambil kebijakan, keputusan di lingkup kerja Ibu, ada hal-hal yang sering diputuskan dengan penerapan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan. Nah, pertama ya Ibu, saya mungkin nanti ada beberapa pertanyaan, boleh ya Bu? Saya sampaikan boleh sekali Pak. Ya, silakan Pak. Mungkin yang pertama, selama ini, Ibu kan sering mengambil keputusan ini. Bagaimana menurut Ibu dapat mengidentifikasi kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Oke, baik. Coba saya informasikan ke Pak Dola ya terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Ini pertanyaan awal saya sudah bikin semangat ini Pak. Mungkin nanti ke depan lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan lebih menantang gitu ya Pak. Iya, biasanya saya mengidentifikasi dahulu Pak dilema etika melalui laporan dari guru-guru, dari siswa, yang lebih khusus itu dari guru kelasnya Pak. Itu sangat akurat biasanya ya, yang menunjukkan adanya konflik antara dua nilai yang penting. Contoh nyata di sekolah kami kemarin pada anak kelas 3 ini Pak. Dia itu sebenarnya anaknya sih kalau bisa dikatakan kalau dia rajin, dia sebenarnya agak nyambungnya cepat gitu Pak. Namun kasus kenaikan kelas pada anak tersebut yang hampir tidak pernah masuk sekolah Pak, dan memiliki nilai yang sangat rendah. Menurut kebijakan kurikulum merdeka nih yang kita tahu kan bahwa siswa tersebut harus naik semua Pak, apapun itu kondisinya, betul kan? Betul. Namun di sisi lain, di sisi etika dan keadilan bagi siswa lain, keputusan ini sangatlah sulit, harus banyak pertimbangan, seperti itu Pak Dola. Iya betul Ibu, memang dari yang Ibu sampaikan tadi ada beberapa masalah ya, terutama permasalahan yang sebelumnya Ibu identifikasi dulu ya, berarti untuk menyelesaikan masalah, kemudian bagaimana cara mengambil keputusan di antara dua keputusan yang benar seperti itu Bu. Betul, Pak. Kemudian Ibu yang berikutnya, kira-kira bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, dan kebetulan Ibu kepentingan itu sama-sama benar Ibu, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana Ibu cara mengambil keputusan ini? Iya, menarik sekali ya Pak. Saya mencoba Pak menselaraskan dengan mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap keputusan. Kami mengadakan diskusi dengan tim untuk mendengarkan pendapat dari mereka dan mencari solusi yang terbaik, yang paling adil dan bijaksana. Dalam kasus kenaikan kelas tadi, kami mempertimbangkan kebutuhan siswa untuk tetap mendapatkan pendidikan yang sesuai serta keadilan bagi siswa lain yang rajin dan yang pastinya adalah berprestasi. Iya, luar biasa Ibu. Berarti Ibu selaku pemimpin bisa mengcover semua masukan dari rekan kerja Ibu ya. Kemudian juga yang paling penting keputusan itu
menekankan pada keadilan. keadilan dan kebutuhan pada murid Ibu. Nggih. Betul. Kemudian yang berikutnya, kira-kira Ibu ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa ya yang Ibu lakukan selama ini? Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 ITK Ibu? Iya, prosedur utama kami Pak Dullah adalah mengadakan rapat koordinasi dengan semua pihak yang terkait di sekolah. Kami juga menggunakan pendekatan kolaboratif di mana setiap orang berkontribusi dengan ide, saran mereka masing-masing. Hal yang paling efektif dan menurut saya adalah keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam kasus kenaikan kelas tadi, kami juga melibatkan orang tua, kemudian ada komite untuk berdiskusi bersama. Begitu Pak Dullah. Iya Ibu, luar biasa dengan melibatkan orang tua, kemudian komite dalam kolaborasi. Keputusan yang Ibu ambil tentunya jauh lebih efektif ya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja ini yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema ITK Ibu? Iya, tentunya Pak Dullah, ketika kita menemui suatu masalah, pasti tantangan-tantangan itu ada. Iya. Nah, tantangan terbesarnya adalah ketika keputusan yang harus diambil tidak memuaskan semua pihak. Selain itu, ada kalanya informasi yang kami terima, yang kami dapatkan itu tidak lengkap Pak, sehingga mempersulit penilaian yang adil dan menyeluruh. Dalam kasus kenaikan kelas tadi, kami harus memastikan bahwa keputusan ini tidak merugikan perkembangan akademik siswa dan menjaga semangat belajar siswa lain, seperti itu loh Pak, yang kadang agak harus berpikir keras. Iya Ibu, betul sekali. Kemudian Ibu, berikutnya saya sangat ingin tahu sekali nih, apakah Ibu memiliki sebuah Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Ibu? Iya. Dan kemudian kira-kira bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang jelas ada Pak, kita harus membedakan masalah-masalah mana yang harus segera diselesaikan di tempat, mana yang harus kita susun seperti waktu-waktu yang ditentukan. Untuk kasus-kasus yang mendesak, biasanya saya cenderung menyelesaikan di tempat Pak. Sekiranya itu harus selesai, pasti kami selesaikan. Namun untuk kasus yang lebih kompleks, kami menetapkan jadwal rapat penyusunan langkah-langkah penyelesaiannya dengan jelas Pak. Prosedur ini mencakup identifikasi masalah, kemudian ada pengumpulan data atau informasi, kemudian tak lupa juga diskusi, dan yang paling akhir adalah evaluasi solusi. Betul Ibu, luar biasa dengan langkah yang Ibu terapkan, pengambilan keputusan tentunya menjadi lebih efektif Ibu ya. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika Ibu? Iya. Jadi gini Pak Dullah, di sekolah kami tetap mencoba membuat satu tim manajemen sekolah yang terdiri dari para guru, kemudian dari semua elemen yang ada ya. Tim manajemen sekolah dan para guru sangat membantu dalam proses ini. Mereka memberikan perspektif yang beragam dan mendalam. Tentunya itu sangat mendukung bagi kami. Selain itu, dukungan dari komite sekolah, orang tua, kemudian ketika ada masalah yang lebih kompleks, kadang kita juga berdiskusi dengan pengawas menjadi faktor penting yang mempermudah dalam kami pengambilan keputusan. Oh begitu ya Bu, luar biasa Ibu, banyak ilmu ini yang saya ambil dari Ibu. Semoga nanti dapat mengambil manfaat dan ilmu yang Ibu berikan dalam wawancara ini. Kemudian Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira ini pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema ITK? Baik, pembelajaran terbesar adalah pentingnya mendengarkan dan empati dan mempertimbangkan semua sudut pandang. Keputusan terbaik adalah diambil dengan hati-hati berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan mempertimbangkan
kesejahteraan semua pihak yang terlibat, seperti itu Pak. Oh begitu Bu ya. Mm-mm. Baik Ibu, terima kasih banyak ini. Iya. Ibu telah memberikan waktu, wawasan kepada saya Iya. yang sangat berharga. Iya, Pak. Semoga yang Ibu sampaikan dapat menginspirasi saya dan bisa saya contoh ini, saya terapkan di sekolah saya. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu. Iya, oke. Sebelum Pak Dullah pamit karena ada beberapa kegiatan selanjutnya ya Pak, saya juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya Pak Dullah kepada kami, kepada sekolah kami, kepada saya, sehingga Pak Dullah memilih diskusi kita ini di sekolah kami, padahal masih banyak sekolah yang lebih hebat, luar biasa, namun kepercayaan itu mungkin Pak Dullah diperuntukkan untuk kami. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ke depan nanti sharing kita agak besok lagi kirim chat dulu ya Pak. Ya, takutnya kita nggak ketemu begitu ya Pak. Terima kasih Bu. Semoga perbincangan kita, diskusi wawancara kita itu mendapat manfaat nantinya. Saya sekaligus mohon pamit Ibu. Iya, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat siang Ibu. Demikianlah tadi wawancara saya dengan Ibu Wahyu Widiawati selaku Kepala Sekolah Berprestasi dari SD Negeri 03 Doro. Semoga wawancara yang saya lakukan dapat menginspirasi serta membawa manfaat bagi saya pribadi dan kemajuan dunia pendidikan secara umum di Indonesia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Pada kesempatan kedua kali ini, saya akan melanjutkan wawancara dengan beliau, Kepala Sekolah Hebat dari SD 02 Langkap. Beliau adalah kepala instansi dari SD 02 Langkap yang merupakan salah satu sekolah berprestasi di Kecamatan Kedungmuni. Assalamualaikum Pak Aziz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Dullah, kabarnya baik sekali nih Pak Dullah. Baik Pak Yes, pada kesempatan kali ini saya memohon waktu kepada Bapak. Semoga diberikan waktu, saya akan memohon untuk berdiskusi yang mendalam mengenai penerapan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bapak, apakah kira-kira Bapak ada waktu ini? Ya, sangat luang sekali Pak Abdullah waktunya, dan kelihatannya Pak Abdullah juga kelihatan semangat sekali ini Pak Abdullah. Iya, ini Bapak, saya sengaja datang ke sini untuk melakukan wawancara kepada Bapak untuk mengambil beberapa nilai-nilai positif dari penerapan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan. Wah, iya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti saya sampaikan kepada Bapak. Boleh ya Pak ya? Ya, boleh. Untuk yang pertama ini Bapak, mungkin selama ini Bapak kan mengambil keputusan ya, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral di tempat kerja kerja Bapak ketika mengambil keputusan Bapak. Terima kasih Pak Abdullah, semoga nanti ke depan ini bisa berjalan lancar ya. Amin. Dalam identifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan bujukan moral terkait dengan dilema etika, itu biasanya sesuai dengan pengalaman kami Pak Abdullah ya. Di sini itu saya mengidentifikasinya lewat guru Pak, berkaitan dengan kasus-kasus yang dihadapi siswa. Ketika kasus-kasus itu yang dihadapi PTK, kita langsung Pak Abdullah, jadi tidak langsung kepada PTK yang bersangkutan, karena kita selalu berkolaborasi bersama jadi kita langsung dalam mengidentifikasi siswa itu memang kita melibatkan guru, karena guru tersebut merupakan guru yang selalu berkesinambungan dengan siswa, selalu berhadapan dengan siswa, dan saya selaku kepala sekolah hanya bisa mengidentifikasinya lewat teman-teman guru yang ada di sekolah kami. Seperti itu Pak Abdullah. Luar biasa Bapak, dengan memang dengan identifikasi yang Bapak terapkan ketika mengambil keputusan, Bapak jauh lebih efektif ya, terutama dengan kolaborasinya ini Bapak. Saya perlu belajar banyak dari Bapak. Kemudian Bapak, kira-kira bagaimana ya Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama ini untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar atau sama-sama
mengandung nilai kebajikan, tentunya sulit dong mengambil keputusan dengan Iya, betul. nilai-nilai yang dua Sama-sama masalah sama benar. benar ini Iya, Pak ya. betul Pak Tullah. Jadi ketika kita mengambil keputusan dengan permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika itu tadi, itu kan memang kadang sama-sama benar ya Pak Abdullah ya. Seperti contoh kemarin itu di SD 02 Langkap juga sudah pernah melaksanakan pengambilan keputusan seperti itu. Kan kebetulan saya baru di sini, karena saya baru di sini belum lama juga Pak Abdullah. Iya Bapak. Jadi di situ itu kami pada saat mau ada rapat kenaikan kelas Pak Abdullah. Jadi ada seorang guru kelas 5 menyampaikan informasi bahwa ada 2 orang anak yang sekiranya kalau dinaikkan itu tidak memenuhi syarat Pak Abdullah ya, berkaitan dengan nilainya, terus kehadiran siswa tersebut, kemudian dengan tingkah laku dari siswa tersebut. Tetapi melihat dari kurikulum yang sekarang, kurikulum Merdeka itu kan tidak boleh tinggal kelas Pak. Betul, Ya. Bapak, ya. Nah, itu merupakan hal yang paling sulit ketika kita memutuskan suatu kasus seperti itu Pak Abdullah. Kita berhadapan dengan aturan, tetapi berhadapan lagi dengan kinerja teman-teman guru yang membimbing siswa seperti itu. Dia mau kita naikkan aturan mau naikkan tetapi dia nilainya masih belum memenuhi syarat, kita tidak naikkan tetapi aturannya harus menaikkan. Nah, itu dalam kasus itu saya mengambil keputusan sesuai dengan pengalaman kemarin. Itu kita harus mempertimbangkan sisi dampak anaknya mungkin dampak anaknya tersendiri, kemudian jangka pendek dan jangka panjangnya, seperti itu Pak Abdullah. Kemudian sisi adil dan kebajikannya, di situ kita harus mempertimbangkan itu, seperti itu Pak Abdullah lah. Karena berkaitan dengan permasalahan itu juga berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh orang tua wali murid tersebut ya. Jadi seperti itu Pak Abdullah. Jadi banyak sekali pertimbangan yang harus betul kita Bapak. Memang di tempat kerja saya juga ada beberapa hal yang sama seperti yang Bapak gitu ya. alami ya. Mungkin dengan saya datang ke sini nanti saya bisa mengambil sisi positifnya, bagaimana cara panjenengan mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu terkait dilema etika, 2 hal yang sangat penting untuk diputuskan dengan pertimbangan tertentu. Tadi ada kolaborasi luar biasa Bapak, sangat luar biasa sekali adanya kolaborasi antara orang tua dan wali murid itu, sehingga efektivitas keputusan yang Bapak ambil tentunya cenderung lebih baik. Saya banyak belajar nanti ya. Alhamdulillah nanti mungkin kasus saya di sekolah dapat lebih terselesaikan. Iya, sama-sama Pak. Kemudian Bapak, langkah-langkahnya kira-kira Bapak. Dari langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan kira-kira seperti apa selama ini? Kemudian hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus seperti yang Bapak sebutkan tadi, kasus dilema etika, kira-kira seperti apa Bapak? Iya, langkah-langkah yang biasanya kita laksanakan di sini itu biasanya kita pertama ya, kita kumpul dulu, rapat dulu, berdiskusi untuk membuat suatu keputusan dalam kasus-kasus yang kita hadapi. Kemudian dalam diskusi itu tadi kita juga mengundang beberapa teman-teman yang terkait ya, seperti contohnya umpamanya wali murid itu tadi kan, karena yang berkaitan dengan siswa itu kan wali murid juga. Nah, kita mengundang itu tentunya dengan sama teman-teman guru juga kita masukkan di situ. Tidak lupa pula karena itu sekolahan di sini itu adalah sekolahan lingkup sekolah dasar, maka di sini ada komite dan paguyuban yang mana mungkin kalau memang dia harus dihadirkan, kita hadirkan juga. Jadi mereka biar bisa memberikan pendapatnya, biar mereka bisa mengusulkan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang ada di
SDN 02 lengkap seperti itu Pak Abdullah. Ya luar Langkah-langkah biasa kami. Pak ya, langkah-langkah yang Mm-mm. panjenengan ambil untuk menghadapi berbagai kasus, tentunya Mm-mm. dengan langkah tadi adanya rapat dengan Dewan Guru atau komite, Mm-mm. berkolaborasi dengan orang tua, Mm-mm. sebuah penerapan cara pengambilan putusan yang hebat. Jadi tidak Iya, diambil serta-merta atas keputusan betul Pak panjenengan sendiri Abdullah. Bapak Ya, ini. kita tetap Terima harus kasih Pak. Kemudian untuk hal-hal bersama-sama. yang Ya, selama ini menjadi tantangan terbesar ini Bapak, ya, ya, ya. tentunya dalam berkoordinasi, berkolaborasi dengan orang tua, Ah, ah, komite, tentunya ah. kan ada tantangan ya Ya, Bapak ya. ya betul. Kira-kira tantangan apa saja ya yang merupakan menjadi tantangan besar bagi pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Bapak? Ya betul Pak Abdullah. Jadi setiap kasus itu kan mesti kita menghadapi tantangan Pak Abdullah ya. Betul Bapak. Banyak hal mesti itu kita tetap ada tantangannya lah. Di sini tantangan yang paling besar itu adalah ketika kita memutuskan suatu masalah ya, yang berkaitan tentunya yang berkaitan dengan dilema etika itu Pak Abdullah. Itu kadang kita sudah menganggap keputusan itu berimbang. Iya. Tetapi kadang orang di luar atau mungkin yang berkaitan itu merasa bahwa keputusan itu tidak berimbang, melihat Betul, Pak. hanya satu sisi baiknya saja, melihat hanya seakan-akan keputusan saya yang saya terapkan dengan teman-teman guru itu kadang mereka melihatnya hanya sebelah saja. Seperti itulah, itu menjadi tantangan kami, tetapi itu juga menjadi motivasi kami Pak Abdullah. Tantangan itu akan jadikan motivasi kami untuk ke depan bisa memperbaiki apa yang sudah kami putuskan. Seperti itu Pak Abdullah. Luar biasa Bapak, dengan menjadikan tantangan menjadi motivasi, Iya. justru itu menjadi lebih mudah lagi dalam mengambil keputusan Bapak sambil ya. belajar juga dari Iya, tantangan-tantangan betul, yang Bapak. ada seperti Pak. Kemudian Bapak, pertanyaan berikutnya ini, Ya, monggo Pak Abdullah. kira-kira dalam menyelesaikan masalah Iya. atau dilema etika, Iya. tentunya kan Bapak apakah ada tatkala atau jadwal ini Bapak Iya. dalam hal-hal tertentu, misalkan dalam menyelesaikan kasus dilema etika, Iya. apakah Bapak menyelesaikan langsung atau menyesuaikan dengan jadwal yang mungkin Bapak buat hal Iya. tersebut? Kalau masalah jadwal tetap kita ada Pak Abdullah ya. Dalam suatu organisasi di sekolah itu tetap kita mempunyai agenda, kita mempunyai jadwal untuk terkait dengan penanganan kasus yang terkait dengan dilema etika. Itu kita mempunyai itu setiap bulan sekali Pak Abdullah ya. Tetapi itu juga masih kurang efektif ketika kita memenuhi jadwal itu Pak Abdullah, karena melihat sendiri kasus-kasus terkait dengan apa namanya dilema etika itu muncul tidak terjadwal juga Pak Abdullah, jadinya Iya, betul, susah Pak. ketika Tentu ya, kalau Pak, ya. ini menyelesaikannya hanya menggunakan jadwal, itu Iya. kita akhirnya akan sulit juga lah. Jadi tetap jadwal kita gunakan untuk kasus-kasus yang mungkin bisa kita tunda. Iya, Nah, betul. kita bisa urus di belakang, tetapi untuk kasus-kasus yang harus kita berikan solusi saat itu juga kita langsung tangani saat itu juga Pak Abdullah. Jadi tidak harus menunggu jadwal. Jadi intinya kita tetap menggunakan jadwal, tetapi fleksibilitasnya itu tetap ada. Seperti itu Pak Abdullah. Betul, luar biasa Pak. Memang kadang-kadang ada memang kasus yang harus kita selesaikan dengan cepat ya Bapak ya, karena tidak bisa ditunda. Ada juga kasus yang bisa kita sesuaikan jadwal seperti yang Bapak programkan, luar biasa. Kemudian Bapak, kira-kira adakah seseorang ini atau faktor yang faktor-faktor yang dapat selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ini Bapak dalam kasus dilema etika ini Bapak? Iya betul Pak Abdullah. Jadi ketika saya mengambil keputusan, tentunya faktor-faktor yang mempermudah itu sangat relevan dengan kehidupan yang ada di lingkungan sekolah Pak Abdullah. Jadi tentunya yang pertama ya teman-teman guru itu juga membantu ya, untuk mempermudah memberikan saya keputusan. Kemudian teman-teman yang lain yang mungkin bukan dia statusnya bukan guru ya, tapi mungkin TU seperti itu Pak Abdullah. Dan di sisi lain kalau mungkin membutuhkan, saya juga minta bantuan kepada komite
ataupun pihak-pihak terkait, seperti dalam hal ini mungkin untuk di tingkat kecamatan itu Korwil seperti itu Pak Abdullah. Itu untuk penanganan kasus yang kayak sifatnya mungkin agak lebih ke condong ke kedinasan Iya, seperti itu betul, Pak Bapak. Abdullah. Jadi itu semua sangat membantu, sangat mendorong kami untuk pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak Abdullah. Iya, sangat luar biasa Bapak. Mm-mm. Panjenengan sudah menerapkan, memaparkan beberapa faktor atau beberapa orang yang mempengaruhi pengambilan keputusan Iya, dari rekan guru bahkan sampai stakeholder di iya, tingkat iya. dinas pendidikan, Heeh. mungkin Korwil pendidikan dan sebagainya Iya, sebagai betul. pertimbangan untuk Iya. mengambil keputusan. Betul Luar Pak biasa Abdullah. Bapak. Perbincangan kita ini Iya, Pak sangat Abdullah. memberikan manfaat yang besar bagi saya. Sama-sama Pak Abdullah. Kemudian kira-kira Bapak ya, dari semua yang Bapak sampaikan ini, Iya. dari perbincangan yang luar biasa bagi saya, menambah semangat dan pengalaman yang sangat berharga bagi Iya, saya. sama-sama. Dari yang Bapak sampaikan, kira-kira adakah yang Bapak dapat Bapak petik dari saat pengalaman pengambilan keputusan dilema etika, Bapak? Iya. Dari pengalaman yang ada di SDN 02 Langkap ini, saya kira begitu banyak kasus-kasus yang sudah terjadi di sini Pak Abdullah ya. Jadi melihat dari kasus-kasus itu, saya hanya merangkum bahwa untuk pemecahan masalah, untuk pengambilan keputusan yang baik dan bijak, itu tentunya kita harus mengidentifikasi dulu. Betul. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita koordinasikan dengan teman-teman yang ada di sini ya. Seperti tadi yang tak sampaikan, kalau memang itu urusan sampai ke dinas ya, kita tetap koordinasi sama pihak yang terkait seperti Korwil dan sebagainya, seperti itu Pak Abdullah. Kemudian dalam mengambil keputusan itu, kita juga tetap harus mempertimbangkan yang tadi saya sampaikan, jangka pendek dan jangka panjangnya, seperti itu. Dampaknya itu nantinya akan seperti apa. Kemudian yang terakhir Pak Abdullah, setelah kita mengambil keputusan, itu paling tidak kita harus refleksi diri kita. Betul Bapak, Nah, refleksi ya, refleksi itu penting sekali. Ketika kita sudah mengambil keputusan, apakah keputusan ini sudah benar? Apakah keputusan ini sudah seimbang? Apakah keputusan ini sudah adil? Ya, karena ini kita mengambil keputusan ini bukan untuk kita, tetapi untuk